Hai sahabat Aura semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat Aura selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, masalah percintaan rumah tangga ya, masalah rumah tangga. Biasanya kan suami itu sering panggil sayang kepada Anda. Sayang, sayang, dan sayang. Tapi jangan percaya dengan suami Anda. Karena ternyata sayangnya itu dipanggil atau ucapan sayang itu tidak hanya untuk Anda saja, tapi bisa untuk wanita lain selain Anda. Salah satu contohnya, ada sahabat saya yang mengalami hal demikian. Suaminya itu sering panggil sayang, sayang pada dia. Setiap hari panggil sayang, kemanapun panggil sayang. Tapi ternyata ucapan sayang tersebut tidak hanya diberikan kepada dia saja, tapi untuk banyak wanita. Nah, selengkapnya seperti apa? Sahabat saya tersebut akan menceritakan kronologisnya seperti apa. Dan ini bisa menjadi bahan atau sebuah gambaran ya, bentuk gambaran yang bisa Anda lihat dalam kehidupan Anda. Apakah kehidupan Anda seperti itu atau tidak? Dan solusinya bagaimana? Ikuti ceritanya dari salah satu sahabat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ratu Aura karena telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi kepada sahabat semuanya atau para wanita yang menjadi istri dari seorang suami yang terkadang memang terkadang memang ada hal yang menjadi kekurangan kita sebagai istri, tapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik oleh suami, begitu. Awal cerita saya ini adalah seorang istri di salah satu kota besar di Indonesia. Jadi awalnya itu rumah tangga kita harmonis. Awalnya memang kita berdua menikah dari keluarga yang baik-baik, kedua orang tua kita juga merestuinya, dan kita punya anak satu laki-laki. Kalau sekarang usianya sekitar 5 tahunan. Jadi 2 tahun yang lalu anak saya kecil, kami belum punya apa-apa, masih ikut orang tua, tapi suami ini punya bisnis kecil-kecilan. Bisnisnya itu kontraktor, karena memang kebetulan suami hanya lulusan SMA, jadi dulu itu hanya ikut kontraktor besar begitu, dia kerja pindah-pindah kota begitu. Hingga akhirnya suami saya begitu punya kayak semacam diuji oleh Tuhan begitu. Jadi kita memang dalam keadaan terpuruk, perekonomian keluarga kita sangat lemah sekali, hingga saya ini juga bantu suami jualan keliling, jualan kue ke saudara-saudara, tetangga-tetangga, sambil suami saya juga bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan usaha kita yang dulunya memang agak terpuruk. Memang saat itu perekonomian sangat terpuruk sekali. Anak saya masih kecil, masih butuh susu, jadi terkadang kita masih minta orang tua, kan memang masih tinggal bersama orang tua begitu. Nah, tapi semua itu alhamdulillah sejak kita berdua bersama terus menghadapi ujian kita begitu, akhirnya masalah itu perlahan-lahan kita bisa hadapi berdua begitu. Memang awalnya kita sangat harmonis sekali, membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang gitu. Kedua orang tua juga meridhoi, dan juga apa yang kita lakukan bersama-sama itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan gitu. Awalnya 2 tahun yang lalu. Dan singkat cerita, setelah usaha suami ini berkembang,
hingga akhirnya dia sering ke luar kota karena memang untuk usaha yang didirikan suami saya ini membutuhkan usaha effort yang lumayan besar. Suami juga rela pindah-pindah kota, tapi saya tetap di kota yang sama karena memang posisi saya dan suami ini tinggal bersama orang tua karena suami saya itu adalah anak terakhir begitu, jadi tidak kedua orang tuanya masih satu rumah dan tetap satu rumah dengan saya dan juga suami saya. Nah, oleh karena itu saat saya berada di kota yang sama tapi suami juga kadang pindah kota, pindah pulau begitu karena usahanya. Awalnya saya biasa-biasa saja. Kita masih sering teleponan, SMS, video call. Memang setiap pagi suami juga masih panggil sayang gitu, dan dia selalu menyempatkan untuk 1 minggu sebisa mungkin dia pulang, meskipun 1 sampai 2 hari tetap dia pulang. Jadi pulang menengok keluarga kecil kita karena memang anaknya, dia mungkin kangen sama anaknya, dan juga saya tentu saja. Dia selalu romantis. 2 tahun yang lalu itu keluarga kita harmonis sekali, romantis sekali sama kedua orang tuanya. Alhamdulillah suami saya juga baik begitu. Tapi saya awalnya tidak punya curiga apapun dengan suami saya, karena memang tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada tanda-tanda gangguan apapun, apalagi masalah ekonomi juga stabil begitu. Komunikasi kita lancar, rezeki kita alhamdulillah juga, suami selalu berbagi, dan apapun yang ingin dia beli, apapun uang yang keluar, uang yang masuk, dia selalu cerita. Karena memang prinsip dalam rumah tangga kita itu, kita selalu bilang kalau yang pertama adalah komunikasi, keterbukaan, saling percaya diri begitu, saling percaya satu sama lain antara saya dan juga suami. Saya pun begitu, saya selalu terbuka kepada suami saya, apapun yang saya lakukan, karena memang saya merasa kalau seandainya hubungan LDR atau hubungan jarak jauh itu harus di pondasinya adalah komunikasi begitu, saling keterbukaan. Nah, suatu hari saya itu curiga begitu, curiganya begini, ada salah satu transaksi di rekeningnya dia begitu yang jumlahnya cukup besar, dan sebagai wanita saya pun curiga karena memang saya menemukan fakta itu 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan kita. Pada saat itu saya berbaik sangka, oh mungkin dia memberikan kejutan gitu sama saya, kejutan di ulang tahun pernikahan kita, karena memang 2 tahun belakang dia itu jauh dari saya. Maksudnya dengan kondisi pekerjaan yang menuntut dia untuk keluar rumah, jadi setiap ulang tahun pernikahan itu kita tidak selalu bersama. Saya di rumah, dia di luar kota. Pada saat ulang tahun pernikahan saya merasa kok tidak ada kejutan. Ya wajar sekali ya seorang wanita berharap suaminya memberikan kejutan di hari spesialnya mereka, begitu. Saya tetap berbaik sangka
dia juga mengucapkan selamat ulang tahun di hari pernikahan meskipun kita berbeda tempat. Saya tetap berbaik sangka, oh mungkin 1 minggu lagi atau sebentar lagi dia berikan kejutan itu gitu. Karena uang yang dikeluarkan ini cukup besar, bahkan itu bisa kalau dihitung-hitung itu hampir jumlahnya itu sama dengan 1 unit mobil baru begitu. Saya tetap berbaik sangka, dan kenapa dalam waktu itu dia tidak cerita dia keluarkan uang itu untuk apa begitu. Dan hari-hari memang seperti biasa dia tetap manggil sayang, dia tetap telepon, video call bersama saya. Tapi ada satu kecurigaan saya yang belum sampai waktu itu belum saya temukan gitu. Saya tetap berbaik sangka, oh mungkin itu ada keperluan di luar pekerjaan yang dia lupa mengatakannya gitu. Tapi suatu hari saya ditelepon oleh salah satu teman kerjanya. Teman kerjanya itu bilang kalau suami saya tidak ada di proyek pada saat itu, tidak ada di proyek, dan sudah beberapa waktu, sekitar 2 hari tidak ke proyek, tidak pergi ke lokasi di mana dia ada pekerjaan begitu. Dan dia menelpon saya, cerita panjang lebar, ternyata suami saya itu 2 bulan terakhir itu berbeda begitu. Saya pun bertanya-tanya kenapa begitu. Akhirnya singkat cerita saya mulai menyelidikinya sambil dibantu oleh teman suami saya yang kebetulan memang akrab dengan saya gitu. Hingga akhirnya suatu hari saya semakin penasaran, dan saya pun pergi ke lokasi tempat suami saya bekerja di kota begitu, di kota beda pulau, tapi saya tetap nekat untuk pergi ke sana. Dan di sana tidak ada suami saya, padahal paginya itu dia mengatakan kalau hari ini ada pekerjaan full di proyek dan dan dia tidak bisa berkomunikasi seperti biasa begitu. Dan saya pun mengiyakan. Tapi ketika saya ke lokasi proyek itu, ternyata saya tidak mendapatkan suami saya sedang ada di sana. Saya mulai curiga, pertanyaan-pertanyaan besar di kepala saya mulai bermunculan, dan saya pun bertemu dengan teman kerja saya. Kemudian saya tunggu dia sampai di tempat dia bekerja di proyek itu. Ada satu ruang kantor, saya di sana, saya duduk di sana. Saya pun mulai penasaran dengan dia, dengan apa yang dilakukannya di sana. Dan di sana saya menemukan banyak sekali nota-nota yang dia keluarkan untuk membelikan barang-barang perempuan gitu. Dan saya tidak merasa pernah dibelikan dia semacam itu gitu.
banyak sekali juga selain itu, banyak sekali bon-bon kamar hotel yang dia booking, dan itu tuh membuat saya hancur. Saya mulai murka, saya mulai merasa dibohongi selama beberapa tahun ini. Saya mulai hancur karena seperti itu yang saya percaya dengan dia, saya percaya dengan suami saya. Setiap hari dia panggil sayang, saya mulai percaya, saya berikan semuanya. Tapi ternyata dia juga panggil sayang kepada wanita lain, begitu. Saya mulai, saya saat itu saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Saya merasa rumah tangga saya sudah tidak. Saya merasa rumah tangga saya itu mungkin hanya sampai di sini. Saya sudah tidak punya harapan, dan pikiran saya sudah tidak bisa berpikir bagaimana lagi, begitu. Kalau ada yang bilang komunikasi itu adalah hal yang utama untuk demi keberlangsungan rumah tangga, itu ternyata tidak. Itu saya alami semuanya, gitu. Saya mulai datang, tapi setelah kejadian itu pun saya mulai menerima, saya mulai introspeksi diri, apa yang kurang dalam diri saya, kenapa suami saya ini melakukan hal seperti itu, padahal kita sudah berjanji untuk berkomitmen dalam rumah tangga kita itu tidak ada hal yang perlu disembunyikan, harus saling terbuka semuanya. Tapi kenapa dia berkhianat seperti itu? Apa yang salah dalam diri saya? Gitu. Tapi semenjak mulai itu saya juga sadar, di saat saya terlalu berharap dan juga percaya pada suami saya, ternyata dia mengacuhkan kepercayaan itu. Hingga pada akhirnya saya mulai mencari solusi, dan saya ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya demi rasa cinta kepada suami saya, demi anak, demi keluarga. Saya juga akan tetap bertahan, dan bagaimanapun caranya dia tetap suami saya, begitu. Dan kebetulan saya ada punya salah satu teman, begitu, bertemu dengan teman saya, teman curhat saya. Awalnya saya tidak mau bicara kepada siapapun untuk masalah ini, dan setelah itu hari-hari tetap sama seperti biasa, meskipun awalnya saya belum bisa menerima, tapi tetap saya merasa ini hidup saya yang harus saya jalankan. Bagaimanapun ini kenyataan yang harus saya hadapi, meskipun kenyataannya itu pahit, bagaimanapun juga saya tetap harus bisa mempertahankan itu, dan saya harus segera mencari solusinya, gitu. Saya mencari solusinya, dan saya bertemu teman saya, cerita dengan teman saya, dan saya diberikan rekomendasi, meskipun dia bilangnya ini boleh kamu percaya atau boleh tidak. Mungkin kalau kamu memang serius dan kamu percaya dengan hal yang seperti ini, begitu, ada wanita lain dalam rumah tangga yang harus kamu selesaikan, bukan hanya dengan cara logika, tapi juga di luar dari itu, gitu. Saya orangnya logis, dan saya awalnya belum menerima itu. Saya bertemu dengan teman saya, direkomendasikan untuk konsultasi bersama Ratu Aura. Saat saya berkonsultasi bersama Ratu Aura, awalnya saya menutupi beberapa hal tentang rumah tangga saya. Tapi di saat beliau Ratu Aura membaca
membaca aura saya dan suami saya, ternyata dia merasakan memang betul ada aura negatif yang mencoba masuk dalam rumah tangga saya, begitu dia katakan, yang mengganggu dan mengusik kebahagiaan kita, kebahagiaan saya dan suami saya, gitu. Di saat itu, di saat setelah aura saya dan suami dibaca itu, saya mulai yakin kepada beliau, saya konsultasi dan saya direkomendasikan untuk menggunakan sarana beliau, namanya sarana susuk kembang kantil gitu. Awalnya saya tidak percaya kalau susuk itu, karena kan orang mengatakan, kalau banyak bukti yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan susuk itu kita akan sulit untuk meninggal. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari beliau bahwa susuk yang nantinya saya gunakan ini merupakan susuk halal yang aman dan tidak ada pantangan apapun, saya percaya begitu. Setelah saya menggunakan, saya percaya sih kalau awalnya memang keraguan itu saya tepis. Ini adalah salah satu wujud dari usaha yang harus saya lakukan. Saya niatkan seperti itu, semua takdir itu Tuhan yang mengatur, saya percaya itu. Dan awalnya memang saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa tersolusikan gitu. Dan saya mengikhtiari diri saya, selain saya juga melakukan beberapa cara agar suami saya kembali dan keluarga, hubungan rumah tangga kita harmonis. Saya juga menggunakan mengikhtiarkan diri untuk saya menggunakan bismillah, saya menggunakan sarana susuk kembang kantil ini untuk kebaikan rumah tangga saya, begitu. Dan memang orang bilang kalau tidak semuanya instan, itu memang benar. Saya secara perlahan memang saya usahakan, saya ikhtiar terus. Saya juga tidak berhentinya berdoa kepada Tuhan. Dengan menggunakan sarana ini, bismillah, alhamdulillah suami mulai perlahan-lahan kembali gitu. Dan tetap pada saat itu saya berkomunikasi dengan teman rekan kerja suami saya, begitu. Saya pantau karena memang rekan kerja saya juga sangat menyayangkan diri saya dan suami ketika memang harus berpisah. Karena ada satu kejadian yang membuat saya tidak bisa memaafkan dia. Mungkin pada saat itu saya mengatakan saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kejadian itu. Tapi setelah itu ya saya sadar kalau memang itu ada kesalahan saya juga yang membuat suami melakukan hal tersebut, begitu. Saya introspeksi diri. Bismillah, dengan menggunakan susuk kembang kantil ini, 1 minggu, 2 minggu saya menggunakan, alhamdulillah saya merasakan manfaatnya. Dan secara perlahan suami saya mulai kembali, dan juga sampai sekarang alhamdulillah, selain keluarga kita kembali harmonis, suami saya juga fokus kepada pekerjaan. Kita pun juga alhamdulillah semakin lengket, semakin ada waktu untuk saya dan suami berdua, begitu. Alhamdulillah semua saran dan juga penjelasan dari Ratu Aura memang saya pakai sampai sekarang untuk keharmonisan rumah tangga saya. Saya bercerita seperti ini, mungkin ada orang yang mengatakan itu kebohongan, tapi ini adalah kisah nyata. Saya berbagi kepada sahabat semuanya. Semoga apa yang jadi masalah saya tidak terjadi juga kepada istri yang ada di luar sana yang menonton video ini. Dan sekali lagi, jangan percaya kepada suami yang tiap harinya panggil sayang, karena yang panggil sayang setiap hari itu belum tentu hanya panggil sayang kepada kamu, tapi juga ada wanita lain yang dia panggil sayang, gitu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk Ratu Aura yang telah memberikan saya petuah-petuahnya, inspirasinya melalui video-video beliau.
gitu. Nah, begitulah ceritanya dari salah satu sahabat saya. Semoga sedikit atau sepenggal cerita tersebut dapat bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya, dan selalu berhati-hati jikalau suami Anda terlalu romantis dengan Anda, karena ternyata di belakang Anda ada wanita lain selain Anda di hatinya. Jika masih ada masalah atau masalah Anda sama persis seperti yang dialami oleh sahabat saya tersebut, atau ada masalah lain yang ada dalam rumah tangga Anda dan belum bisa terselesaikan, Anda bisa konsultasi dengan saya dengan menghubungi line konsultasi di deskripsi di bawah video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.